Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaitu ta'alluma wa ta'alim wal naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alumikum fid darain amin. Wa anil Fudail bin Iyad rahimahullahu qala kana al-imamu Abu Hanifah masyhuran bil wara'i ma'rufan bil ifdal saburan ala ta'limil ilmi bil laili wan nahar katsira samti qalilal kalami hatta tarida mas'alatun fi halalin aw haramin wa kana hariban minas sultan wa min shiddati wara'ihi annahu kana la yajlisu fi dhilli jidari gharimihi wa yaqul kullu gardin jarra naf'an fahuwa riba wa kana daidanhu ad-dilala 'alal haqq wa hukiya annahu du'iya lil qada famtana fadhuriba fi dhalika bisiyad wa hubisa bal ma wa mata fil habs walamma sami'a ishwaqal mushfiqin alaihi wa hum yaqulun madza alai law waliya wattaqa hadha siyad qala siyatud dunya wala siyatul akhirah wa qala Asim law wuzina aklu Abi Hanifata bi akli nisfi ahli al-ard la rajaha bihim. An Zafir ibn Sulaiman qal kana Abu Hanifah yuhyi al-laila bi rak'atin yaqra'u fiha al-Qur'an. Wa an Asad ibn Amr qal qama Abu Hanifata al-laila bi hadhihi al-ayah bal sa'atu maw'iduhum wasa'atu adha wa amar. Masih menceritakan sosok para ulama akhirat, ulama-ulama yang perbuatannya sesuai dengan ilmunya, perbuatannya mengikuti apa yang telah mereka dapatkan dari guru ke gurunya yang sumbernya adalah Al-Quran dan hadisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbuatannya benar-benar tidak menyimpang atau berbeda dengan apa yang telah dipelajarinya, dan itu semestinya bagi setiap orang yang belajar, apalagi mereka yang sudah menjadi ulama. Ilmu itu bukan hanya untuk diketahui hukumnya, ini boleh atau tidak, keutamaannya, keistimewaannya, tapi untuk dikerjakan. Otomatis ketika kita mengerjakan akan mendapatkan kemuliaan dan keistimewaannya, tidak bagi orang yang hanya mengetahui tapi tidak mengamalkan. Lah, untuk mengamalkan ilmu ini, hadisnya Rasulullah, perkataan para ulama, hikmah banyak tentangnya. Dan mereka yang mengamalkan
memiliki kemuliaan, keistimewaan yang sangat luar biasa daripada yang hanya mengetahui saja tapi tidak mengamalkan. Ketika dia mengamalkan, keberkahan ilmu akan dia dapatkan. Ilmunya sedikit, gak banyak yang ia ketahui, tapi dari yang ia ketahui diamalkan, keberkahan ilmu dia raih. Dari keberkahan ilmu yang dia raih akan semakin banyak ilmu yang dia dapatkan, akan semakin banyak ilmu yang akan datang kepadanya. Itu mau tidak mau. Dan itu sudah sesuai janjinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita harus berusaha mengamalkan ilmu yang kita dapat, baik dari kajian yang terus-menerus kita ikuti atau dari sewaktu-waktu kita mendapatkan dari orang-orang tertentu. Itu harus kita amalkan, bukan hanya menjadi notes, bukan hanya menjadi catatan untuk update status dan semisalnya, tapi tidak ada pengamalan, percuma. Perlu diamalkan. Keutamaannya ini, keutamaannya itu, tentang hal ini, tentang hal itu. Lah gambaran ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya banyak. Di pertemuan yang lalu kita telah menceritakan Imam Ja'farus Shadiq, bagaimana beliau di dalam mengamalkan ilmunya. Bahkan tidak ada yang dilakukan oleh beliau kecuali salah satu daripada tiga, antara sholat atau membaca Al-Quran atau diam. Diam bukan ngelamun, bukan kosong, menggunakan akalnya untuk berpikir dan merenung, mendapatkan hal yang banyak dari apa yang telah ia pelajari dan ia ketahui. Itu yang dilakukan. Bukan orang yang banyak berbicara tapi sedikit perbuatan. Bukan orang yang banyak diam tapi tidak mendapatkan apapun. Enggak. Sehingga apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan itu benar-benar memberikan kemanfaatan yang besar dalam kehidupannya. Di antaranya pula Imam Abu Hanifah. Sebagaimana kita ketahui, Imam Abu Hanifah ini salah seorang dari pemimpin 4 madhab. 4 madhab yang dipegang oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah. 4 madhab ini beda kamar, satu rumah. Beda kamar, satu rumah. Nah, namanya beda kamar, pastilah ada perbedaan. Mungkin luasnya, mungkin warnanya, mungkin isi yang ada di dalamnya, lumrah. Tapi berada dalam satu rumah. Yang di kamar ini mau pindah kamar ini, ya dia tidak boleh sewenang-wenang, harus mengikuti syarat yang punya kamar. Begitu juga sebaliknya, yang di kamar ini mau pindah ke kamar ini harus mengikuti yang ada di kamar ini. Tidak serta-merta masuk sakarepe, metu sakarepe, kok melbur ini sakarepe ndak. Karena itu enggak, saya mau maki semuanya. Ini maki madhabnya ini makinya madhab ini, loh enak. Kuah ketika berbeda-beda dicampur, masa enak. Rawon dicampur soto, dicampur lodeh dari siji, kan tidak enak. Sendiri-sendiri. Makan rawon ya rawon tok, makan soto ya soto tok, makan lodeh ya lodeh tok. Jangan dicampur, tidak enak. Apa akhirnya rasanya? Tidak ketemu. Tidak ketemu. Boleh dicampur, ya sewaktu-waktu lah. Lek soto ini kali titik tambah rawon tidak apa-apa, sewaktu-waktu.
itu pun tidak berlebihan. Nah, karena itu ada ketentuan syarat. Kalau kita mau ngikut madhab yang lain ada ketentuan syarat, bukan asal masuk. Walaupun berada dalam satu rumah. Walhasil Imam Abu Hanifah ini luar biasa waroknya, luar biasa sabarnya, luar biasa dalam menghindar dari segala sesuatu yang dapat merusak keilmuannya atau yang lain sebagainya. Sehingga diceritakan Imam Fudail bin Iyad, beliau berkata, Imam Abu Hanifah itu terkenal waroknya. Memang benar, ada orang yang pernah nguji ngetes Imam Abu Hanifah. Jadi pernah orang itu berhutang atau gimana, kemudian menaruh jaminan, atau Imam Abu Hanifah yang utang naruh jaminan. Hanya ketika jatuh tempo dibayar, orang tersebut pura-pura lupa yang mana punyanya Imam Abu Hanifah. Dari situ kebetulan ada dua barang yang sama, satunya punya Imam Abu Hanifah, satunya miliknya dia sendiri. Tapi disengaja sama dia tahu mana punyanya Imam Abu Hanifah, mana yang bukan. Disengaja ngomong, ini saya lupa mana yang punyamu, mana yang punyaku. Terus terserah kamu, mau ngambil yang mana. Kalau kita ketokane sing masih bagus, masih mulus, oh ini punya saya ini. Ketok ikut gopel-gopel, nah ini punya saya. Kalau kita gitu. Kalau Imam Abu Hanifah enggak, langsung enggak, ambil buat kamu. Kenapa? Khawatir. Walaupun pemiliknya mengatakan seperti itu, tapi khawatir. Takut nanti yang diambil miliknya dia, bukan milikku. Akhirnya menjadi apa? Syubhat. Nggak mau Imam Abu Hanifah, nggak, sudah ambil. Akhirnya kata pemiliknya, nah, ini punya kamu, aku cuma menguji kamu. Nggak, sudah. Balikan, sudah milik. Itu waroknya Imam Abu Hanifah. Walaupun kalau seperti itu tuh bisa, boleh sudah diambil, tapi enggak. Menjalankan sesuai apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Dak ma yaribuk ila malah. Orangnya mungkin yakin, tapi Imam Abu Hanifah ragu. Dari keraguan lebih baik ditinggalkan. Lah menjaga dari yang syubhat ini bukan berlebihan, bukan ekstrim dalam menjalankan agama, bukan. Karena itu memang tuntunan dari Rasulullah SAW. Yang mana beliau bersabda, wa man ittaqas syubuhat, wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Orang yang terjerumus ke dalam perbuatan yang syubhat, mau tidak mau dia akan terjerumus ke dalam perbuatan yang haram. Lah karena ini syubhat, tidak jelas baginya, ditinggalkan demi menyelamatkan dirinya dari yang haram. Karena digambarkan oleh Rasulullah, yang makan syubhat itu karra'i yar'a haulal hima, seperti pengembala kambing yang sedang mengembala di samping jurang. Kan mengkhawatirkan, kemungkinan besar ada yang jatuh, sehingga lebih aman tidak mengembala di samping jurang. Nah, sama dengan orang yang melakukan syubhat, lebih aman tidak melakukan yang syubhat agar tidak terjerumus, tidak menyerempet ke yang haram. Lalu Imam Abu Hanifah syadid bil wara, sangat wara. Kemudian ma'rufan bil ifdal. Oh. Bukan hanya dikenal dengan waroknya, tapi dengan kemuliaan dan keistimewaannya. Saburon, sabar dalam mengajarkan ilmu, baik di waktu malam dan siangnya. Mengajarkan ilmu ini ketokane enak. Guru zaman dulu, saya enggak ngomong guru zaman sekarang. Guru zaman dulu itu benar-benar mengajarkan murid. Bagaimana murid itu bisa mengerti
pelajarannya. Tidak keluar dari sekolahan, madrasah atau yang lain sebagainya kecuali murid paham. Sedikit daripada mereka yang nggak paham. Mungkin yang nggak paham itu yang memang satu, anak yang malas atau anak yang apa namanya bebel ya, bebel, susah paham dulu. Kalau sekarang enggak, pokoknya ini penyampaian, nyampe notok wis, paham nggak urusan. Ada apa? Les. Ya. Les. Lah programnya dari siapa ya? Podo ae, kong kali kong, sama. Dulu jarang ada les. Yang di lesno itu yang sebel-sebel itu. Yang bebel-bebel itu yang di lesno dulu itu. Yang susah paham dan lain sebagainya itu yang di lesno. Jarang yang lain di lesno, jarang. Karena bukan asal ngajar. Bukan asal ngajar. Lah beliau ini sabar ngajarnya. Ngajar ilmu itu sabar. Nah, apalagi zaman dulu ya, mau ngajar ilmu itu susah, nggak seperti sekarang. Sekarang enak, kebanyakan murid tinggal pakai mic. Atau capek tinggal ngeliburkan. Dulu enggak, sabar mereka. Mereka capek, mereka tetap ngajar. Mereka sakit, tetap ngajar. Baik di waktu siangnya maupun malamnya. Nggak banyak berbicara. Kalau nggak banyak berbicara berarti banyak apa? Diem. Sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Falyagul khairan au liyasmut. Berbicara yang baik, berkata yang baik atau diam. Dan itu bisa membuat keberuntungan, keselamatan. Man somata naja, orang yang diem dia selamat. Berbicara kapan? Kalau sudah datang masalah, pertanyaan tentang halal haram, artinya tentang ilmu. Ada orang datang tanya atau ingin menyampaikan ilmu baru berbicara. Lari dari urusan pemerintahan itu lari. Nggak ada rencana ingin menjabat untuk memperbaiki supaya ini supaya itu, seperti alasannya beberapa orang. Saya ngomong beberapa orang karena kan dibandingkan dengan kan yang banyak hanya beberapa orang yang alasannya saya ingin masuk untuk memperbaiki ini dan itu dan yang lain sebagainya. Alasan di lisan, hati tidak seperti itu munafik. Munafik itu. Kenapa? Itu hanya lisannya. Hanya lisannya. Untuk ini, untuk itu, hanya lisan. Dari segala macam ormas sudah. Mau ormas yang so ini atau so itu, atau ormas yang memang menonjolkan ini dan itu, kalau sudah masuk dalam percuma. Hanya lisannya saja. Kalaupun benar-benar percuma, padahal dia tahu nggak mungkin bisa. Kenapa? Sudah banyak yang mencoba dan semuanya nggak ada yang bisa. Semuanya nggak ada yang bisa, gagal. Gagal semuanya, nggak ada yang bisa. Makanya ulama terdahulu yang lebih cerdas, lebih pintar, lebih memahami, lari kok. Lari. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz lari. Imam Abu Hanifah lari. Lah kok ada kerucuk-kerucuk ini. Dibanding Imam Abu Hanifah lo ya. Kerucuk bukan dibanding saya. Dibanding Imam Abu Hanifah, dibanding Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, mau masuk dalam pemerintahan, mau merubah ini dan itu. Yang dulu-dulu lebih hebat dari kamu lari kok. Lari. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu terpaksa. Begitu terpaksanya terlihat ketika menjabat tidak tidur. Sampai menggauli istri itu dalam menjabat hanya 2 kali. Sekarang ditunjukkan asiknya dengan cucunya.
kemudian nanti ditunjukkan duduk dengan keluarganya. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz nggak sempet. Bukan berarti nggak merhatikan mereka, nggak sempet. Karena apa? Pagi ngurus masalah rakyatnya, malamnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga janabah cuma 2 kali selama menjabat. Lari mereka kok dari kepemimpinan. Karena itu sehingga diceritakan ketika beliau ini dipanggil untuk menjadi qadhi, ya, menjadi hakim, nolak sampai dicambuk, di penjara. Karena penolakannya ini dicambuk, di penjara. Bahkan ada yang mengatakan meninggal dalam penjara. Terhormat. Bukan berarti di penjara kemudian hina. Di penjara karena lillah, karena Allah, itu terhormat. Yang nggak terhormat itu yang ngoceh di luar itu. Ini diborgol, ini ditutup matanya, ini ndak lapo urus itu. Nyari penghormatan dari siapa? Nyari keadilan dari siapa? Nyari keadilan dari Allah, bukan dari yang lainnya. Nyari hukum dari Allah, bukan dari yang lainnya. Kalau kita nyari hukum dari yang lain percuma, sia-sia. Percuma, yang ada tuas ngamuk tidak bermanfaat. Kemudian itu dikatakan lillah ngamuknya. Dikatakan kan ghiro. Bukan. Artinya ghiro nggak tahu kok dia. Ghiro sesuai syariat nggak tahu kok. Kok ngomong ghiro. Dodol kopi warung mau ngomong-ngomong ghiro, ngomong-ngomong masalah agama tambah ngawur kok. Atau survei tanah kono gini semari. Nggak usah ngomong ghiro, nggak ngerti ghiro awakmu. Penjara, bahkan ada yang mengatakan mati dalam penjara. Orang-orang Islam itu atau orang-orang yang biasa taklim belajar kepada beliau ini merasa iba kepada Imam Abu Hanifah, merasa kasihan. Mereka nggak ngerti sehingga mereka berkata apa? Kenapa sih nggak diterima aja? Menjabat aman dari cambukan, nggak di penjara. Katanya mereka yang nggak ngerti, yang nggak paham. Beliau mengatakan, iya aku bisa selamat dari cambukan dunia, tapi apakah aku bisa selamat dari cambukan akhirat? Melihat orang yang melakukan kesalahan aku benarkan, kemudian aku diancam untuk ini dan itu. Nyatanya banyak. Tidak mau mengorbankan jabatannya, apapun itu, akhirnya dia berani mengatakan yang salah benar, yang benar itu salah. Terjadi dalam apapun itu, mau itu dari kelas yang paling bawah sampai kelas yang paling atas, untuk meninggalkan jabatannya karena aturan yang tidak benar. Jarang mau mengorbankan jabatannya, statusnya apa, pegawai negeri, baik itu dari guru, dokter, ataupun TNI, Polri dan yang lain sebagainya, mengorbankan itu susah, berat. Demi menjalankan yang hak menurut Allah, berat, tak gampang. Kita aja nggak punya jabatan itu, kalau diancam kita lebih milih menyelamatkan diri kita dari ancaman itu, walaupun yang kita lakukan itu benar. Akhirnya kita rela meninggalkan kebenaran demi menyelamatkan nyawa kita atau menyelamatkan harta kita. Kita nggak punya apa-apa padahal. Itu apalagi mereka yang mendapatkan sesuatu daripada jabatannya. Aku bisa selamat dari cambuk, dari hukuman di dunia, tapi aku nggak bisa selamat dari akhirat. Akhirnya katanya itulah Imam Abu Hanifah menolak, benar-benar menolak. Sehingga dikatakan oleh Imam Asim,
Akalnya Imam Abu Hanifah itu kalau ditimbang penduduk bumi, akalnya Imam Abu Hanifah itu lebih berat, lebih unggul daripada akalnya penduduk bumi. Artinya apa? Berbobot. Akalnya yang dimiliki oleh Imam Abu Hanifah itu sangat berbobot dari banyaknya orang. Lah Imam Abu Hanifah ini begitu waroknya, beliau tidak mau duduk di naungan tembok rumah orang yang hutang kepadanya. Orang yang punya hutang kepada Imam Abu Hanifah, punya rumah misalnya, atau Imam Abu Hanifah kemudian kalau jalan karena panas menepi untuk menghindari panas dari tembok rumah tersebut atau teras rumah tersebut, nggak mau Imam Abu Hanifah waroknya. Karena apa? Karena ada perkataan ulama qaidah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua hutang yang menarik, orang yang hutang menarik dari yang menghutangi itu kemanfaatan, itu adalah riba. Jadi kalau ada orang utang kepada kita, kita narik kemanfaatan dari orang yang hutang kepada kita, itu riba. Contoh hal kecil, orang hutang, datang utang kepada kita, utang kok duwe 50.000 pijetana dhisik, itu riba. Tukokno dhisik, riba itu. Kenapa? Itu mengambil kemanfaatan dari yang berhutang, itu riba. Imam Abu Hanifah nggak mau, dianggap nanti ini mengambil kemanfaatan dari tembok rumah orang yang dihutangi, nggak mau. Nah, ini waroknya Imam Abu Hanifah. Nah, beliau kalau ibadah di waktu malam nggak usah diragukan, semalaman ibadah kepada Allah, semalaman. Bahkan diriwayatkan dahulunya awalnya nggak semalam, setengah malam. Jadi setengah malam nggak tidur, ibadah kepada Allah. Karena dengar ketika lewat orang memujinya, Imam Abu Hanifah itu kalau malam nggak tidur ibadah. Dengar orang ngomong, bukan orang itu ngomong kepada Imam Abu Hanifah, enggak. Kan lewat nggak sengaja dengar ada orang yang saling ngobrol ngomong seperti itu. Dari sejak itu Imam Abu Hanifah bangun ibadah kepada Allah semalaman. Kalau kita insya Allah kalau diomongi gitu, wah mulai menit turu wis, iki wis tersebar wong-wong aku tangi bengi, nah, tidur pisan, nggak tangi meneng pisan, ngiler pisan. Ini enggak, ada orang yang ngomong gitu, omongan orang itu dilaksanakan semalaman ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan terkadang ibadahnya kepada Allah dalam waktu malam itu satu rakaat hanya mengulang-ulang ayat, satu ayat. Balis sa'atu ya, mau'iduhum was-sa'atu adha wa amar. Ayat-ayat ini diulang-ulang oleh Imam Abu Hanifah. Balis sa'atu ya, mau'iduhum was-sa'atu adha wa amar. Tempat pertemuan mereka yaitu adalah kiamat. Wasa'a adha wa amar. Tapi hari kiamat bukan hari yang biasa, tapi hari yang dahsyat dan hari yang menyusahkan. Itu diulang-ulang. Dan itu menumbuhkan rasa takut yang besar dari beliau. Karena itu diulang-ulang dan memikirkan bagaimana keadaan beliau nanti di hari kiamat. Dipikirkan, kiamat seperti itu, gimana nanti aku? Kiamat seperti ini yang diceritakan oleh Allah. Di mana aku nanti berada? Keadaanku bagaimana? Itu diulang-ulang menimbulkan rasa takut yang begitu. Satu malam mengulang-ulang ayat ini. Seringnya menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat. Menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat. Itu Imam Abu Hanifah. Nah, karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita meniru sedikit banyaknya dari orang-orang yang mulia, orang-orang yang istimewa seperti Imam Abu Hanifah, sehingga kita bisa meraih sedikit kemuliaan, sedikit keistimewaan dari apa yang diraih oleh Imam Abu Hanifah. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.